karena keseringan dengar om-om, bapak nyanyi. Jadi itu dengan sendirinya belajar sendiri itu tanpa diajar gitu. Otodidak. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selamat sore semuanya, ada Tommy Hernawan nemenin kamu di Indo Banget. Indo Banget sore ini ada Kristomahu. Ya. Apa kabar? Kabar baik abangku. Asik. Aku manggilnya abang aja nih berarti ya? Bebas. Saya panggil abang dipanggil abang gitu. Bung Kris. Siap. Mau bayar dong? Pakai Kris. Pakai Bang Kris aja nih. Ini mau bayar tempel aja gitu. Iya. Bawa aja saya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman atau sobat RDI sering dengerin Kristomahu tuh sudah wiri di layar kaca, alhamdulillah. Udah dari X Factor 2024 lah ya. Iya. Runner up. Juara 2. Berarti itu cukup perjuangan juga di situ ya. Iya, perjuangan banget ya. Dan beliau ini beliau. Iya, tua banget ya. Lagi ya. Dan abangku ini nih dari Nusa Tenggara Timur. Flores. Jadi boleh sambil ceritain ya pengalaman dari audisi itu sebenarnya udah stay di Jakarta apa dari NTT sengaja nih ikut X Factor gitu di tahun 2024 kemarin tuh gimana ceritanya? Kalau awalnya kan saya viral lagu Tiara ya. Oh iya. Lagu Tiara tuh tahun 2022. Viral, terus teman bilang coba untuk ke Jakarta. Yeah. Mungkin nasib kau bisa berubah di sana. Oh iya. Jadi itu masih ragu bang, karena perjalanan dari NTT ke Jakarta ini lumayan jauh ya. Betul. Biayanya juga gede lumayan. Jadi ragu nih sampai sana berhasil nggak gitu. Sampai pengeluaran duit udah gede, sampai sana kembali lagi gitu. Gitu. Jadi itu ragu, tapi teman bilang sudah yakin saya, kau pergi aja coba. Sampai di Jakarta sini sama sih cek itu kafe ke kafe tuh. Nyanyi masih sama aja gitu, belum ada perubahan. Kan di Bali juga ada ya. Saya coba ke Bali. Lari ke Bali. Di Bali tuh berapa bulan saya kerja di villa saya. Oh oke. Kerja di villa, jaga villa saya, bersih villa. Oh oke. Jadi pingin tuh pingin mau bisa reguler di sana biar orang Bali juga kenal ini Kristomahu. Iya. Saya pingin orang lebih mengenal lebih jauh lah gitu. Audisi saya tuh pas di Bali. Oh oke. Bukan di Jakarta. Pas ada audisi Bali, coba daftar, teman tuh paksa. Udah kamu ikut aja. Iya, dorong tuh dia. Dorong, kamu ikut aja. Enggak, malu saya. Takutnya enggak lolos bang. Malu kan. Sedangkan itu sudah sempat viral lagu Tiara. Iya. Terus kalau saya out, malu saya. Iya. Dan coba aja. Mungkin ini nasib kau sudah di sini mungkin. Iya. Kalau X Factor kan tanpa batas umur gitu. Betul. Bebas ya. Jadi saya oke dah, saya coba. Ternyata di Bali tes gitu. Lolos saya dari Bali tuh. Langsung dikirim ke Jakarta. Iya. Sampai di Jakarta sini coba sampai juara 2 bang. Wow luar biasa ya. Tapi kenapa sih kalau misalnya kita ini orang-orang timur ya, itu modal suaranya tuh udah pada bagus-bagus gitu. Itu emang sejak bayi udah bisa nyanyi apa gimana sih? Kalau dari bayi mungkin nya bagus ya. Gitu udah bagus ya. Tapi kayaknya bayi bukan menyanyi tapi nada gitu enggak. Tapi kalau rata-rata mungkin turun temurun kali ya. Kalau karena nenek moyang saya itu juga dari opa oma saya penyanyi semua. Oh iya. Turun ke mama juga bisa nyanyi. Bapak kan orang Ambon saya. Iya. Dari Ambon itu. Jadi bapak juga suara bagus. Bapak suara kayak Bryan Adams persis. Bapak saya. Bahaya. Mama saya suara Melayu melengking gitu. Oh, Melayu melengking. Jadi itu saya ambil 2 tuh. Iya. Ada seraknya, ada melengkingnya tuh. Iya. Oh, itu. Jadi saya ambil di bagian 2 bagian itu. Jadi om saya, tante penyanyi semua penyanyi gitu. Jadi oke. Jadi kalau ngumpul keluarga nyanyi ya? Nyanyi bang. Karaoke. Itu karaoke tuh pasti rame. Iya. Pasti seru. Seru. Jadi ada organ tunggal tuh. Enggak karaoke. Oh karaoke aja ya. lebih seru karaoke biar nggak ribet. Kalau pakai keyboard tunggal takut request dangdut nggak bisa main keyboardnya. Jadi bingung dia. Oh jadi berawal memang dari berangkat dari keluarga memang udah secara vokal udah terarah lah ya istilahnya ya. Mungkin karena otodidak ya. Karena keseringan dengar om-om, bapak nyanyi. Jadi itu dengan sendirinya belajar sendiri itu tanpa diajar gitu. Otodidak. Oke, dan akhirnya pas menjalani fase-fase di X Factor juga akhirnya mungkin ada ininya lah ya pengalaman baru gitu kan, ada teknisnya dibenerin, terus ada vocal coachnya jadi dia mengajar
cara bernyanyi yang benar, cara atur nafas yang benar. Ini kalau kamu nyanyi begini bisa membunuh kamu. Jadi kamu harus nyanyi seperti ini, coba dicoba. Oke. Napasnya begini, gini dibuat. Oh, akhirnya dari situ boleh paham. Iya, ternyata gini ya. Akhirnya terbentuk lah. Oke. Dan sekarang akhirnya juga menambah lagi keeksistensian di musik Indonesia dengan rilis single paling baru. Iya, terulang lagi. Nah, ini boleh cerita juga nih lagu terulang lagi ini seperti apa, dan karena kalau kita lihat salah satu penciptanya tuh Ipang Lazuardi ya. Iya. Wah, ini kan sama legend juga nih, bisa kolaborasi gimana juga nih ceritanya. Sempat nervous bang. Iya. Karena biar bagaimanapun mereka ini sebelum kita bisa nyanyi mereka sudah bisa bernyanyi bang. Betul. Jadi ketemu pertama aja sudah nervous saya. Belum ngomong udah nervous. Wah, ini penyanyi legend ini. Legend ini. Kan di NTT dia diidolakan waktu itu. Betul. Jadi idolakannya. Wah, ini BIP. Iya. Jadi kalau dia kan udah tahu saya, dia dari slang apa semua itu pertama tuh tahu. Jadi tiba-tiba dipertemukan. Pertama kan kami collab dulu, kolaborasi saya, Ipang, Roni sama Mesya. Betul. Kami collab. Ada video live session ya. Live session itu setelah itu kita buat dipertemukan saya, Mas Ipang sama Mas Krisna tuh untuk bikin single terbaru saya terulang lagi tuh. Oke. Jadi itu bikin lirik lah, kami bikin lirik tapi belum ada ide apa gitu. Oke. Masing-masing nggak tahu ini konsepnya apa nih. Jadi lihat kertas kosong aja dan pulpen lihat gitu. Ini mau bikin apa, temanya apa? Nggak tahu tuh bang. Jadi tulis dulu lelah. Oke. Lelah, apa lelah? Tapi kayak terjerat gitu, gimana ya? Terlalu capek. Nah, terlalu capek dengan kata lelah. Kayak macam terus terjadi tuh bang. Iya. Bagus juga. Mulailah tulislah kami, tulis, bikinlah sampel musiknya, nyanyi. Jadilah terulang lagi. Wah, seru. Wah, oke. Jadi ya tadi ya pengalaman baru juga ya, workshop sama ya istilahnya musisi legend. Iya, musisi legend ya. Bang Kris ya. Wah, seru nih. Nanti kita bakal ngobrol lagi sobat RDI di segmen berikutnya. Tapi yang jelas buat kamu yang penasaran, siaran kita sekarang live juga di YouTube-nya Radio RDI di @radio_RDI, atau juga kita cek aja di TikTok ya di RDI 971 FM. Sekarang kita sama-sama mendengarkan lagu dari Ipang Lazuardi, Ada Yang Hilang. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Yes, masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Chris Tomahu. Wow, seru juga nih ngobrolnya sama Bang Chris ya. Siap. Jadi tadi sempat cerita juga ya pengalaman di NTT itu kayak gimana, dan akhirnya juga memutuskan untuk hijrah gitu kan ya. Iya betul. Itu memang istilahnya gini dong Bang Chris, kayak gambling dong, kayak main judi gitu. Itu sudah kayak macam sudah kodrat kali. Jadi situ tidak bisa caranya kita harus keluar bang. Iya. Kalau kita bertahan begitu terus. Oke. Jadi kecuali di sana tuh kayak macam barang itu sudah dihilangkan baru bisa. Tapi kalau belum. Tapi kalau mau dihilangkan pun susah bang. Itu penghasilan. Iya. Penghasilan apa semua di situ. Perputaran ekonomi itu. Oke.